awalnya kalau masih muda itu sintesis kolagennya bagus gitu ya. Nanti kalau sudah usia mungkin akan ada penurunan. Biasanya pasien-pasien dengan osteoartritis itu gejalanya seperti apa, dokter? Pastinya nyeri ya Mbak ya. Dan yang ketiga biasanya ada bunyi kretek-kretek. Dan ini dokter, apakah semua keluhan nyeri yang di lutut itu dikatakan osteoartritis? Ya. Ya itu pertanyaan bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSAM, jumpa lagi dengan saya Dalatun Nikmah di podcast Alman yang penuh dengan informasi, inovasi, dan promosi. Nah, tentunya kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber hebat kita pada hari ini. Tentunya cantik jelita. Nah, beliau adalah Dr. Ajeng Hayu Nayasista, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dokter Naya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan terus bisa memberikan pelayanan kesehatan di RSAM dengan optimal ya, Dok ya. Amin, amin. Oke, dokter, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, sudah berkenan hadir di podcast Alman ini, dan beruntung sekali Sobat RSAM bisa mendapatkan informasi langsung dari beliaunya yang pakarnya rehabilitasi medik ini ya. Oke, sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar apa yang Anda dapatkan juga didapatkan oleh orang lain. Oke, jadi gini, for your information Sobat RSAM, klinik rehabilitasi medik di RSUD R.Ali Mansur Tuban ini sudah bisa melayani BPJS ya. Jadi jika ada keluhan mengenai otot, sendi atau sejenisnya, bisa aja langsung datang di klinik rehabilitasi medis setiap hari Senin, Selasa dan Kamis. Nah, diingat ya Sobat, setiap hari Senin, Selasa dan Kamis. Untuk mengenai info lebih lanjut, bisa aja langsung di media sosial kami ya, di Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya. Nah, tema podcast kita kali ini dokter itu adalah rehabilitasi pada pasien osteoartritis. Nah, sebelum kita membahas tentang osteoartritis nih dok, boleh dijelaskan tentang rehabilitasi medik itu ilmu tentang apa dok? Ya. Rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik itu dari kata re itu artinya kembali ya. Lalu habilitasi itu dari bahasa Inggris, dari kata ability artinya kemampuan. Jadi intinya ilmu yang mempelajari tentang kemampuan mengembalikan fungsi tubuh yang hilang. Misalnya dia cedera olahraga atau dia punya kelainan, atau misalnya pada anak-anak dengan keterlambatan tumbuh kembang seperti itu, kita bisa melatih untuk mengejar tumbuh kembangnya sesuai dengan usia anak tersebut. Jadi memang rehabilitasi medik itu cukup luas lingkupnya ya, sehingga dia bekerja itu tidak sendiri, dia bersama satu tim. Nah, timnya itu ada fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, lalu ada psikologi klinik, perawat, ortotis, prostetis. Tetapi pada Rumah Sakit Ali Mansur ini karena baru ya, jadi timnya baru cuma 2 gitu ya. Cuma ada dokter rehab medik dan fisioterapi. Dokternya selaku penanggung jawab pelayanan seperti itu. Nah, nanti ke depannya insya Allah doakan saja nanti akan dikembangkan lagi untuk pengadaan terapi okupasi, terapi wicara, sehingga bisa menolong warga-warga sekitar Jatirogo dan sekitarnya gitu ya. Luar biasa. Jadi cukup sangat luas banget ya dok di rehabilitasi medik, tidak hanya untuk mengobati yang nyeri-nyeri sendi, nggak hanya cuma itu jadi dok ya. Jadi bisa juga untuk anak-anak juga bisa gitu yang telat bicara dan lain-lain gitu. Luar biasa sekali untuk ilmu rehabilitasi medik itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang osteoartritis nih. Kita langsung aja tanya ke dokter Naya, apa itu osteoartritis ya dok? Monggo dijelaskan untuk osteoartritis itu apa dokter? Ya, osteoartritis itu adalah penyakit degeneratif ya, degeneratif yang mengenai sendi, terutama sendi-sendi benar atau true joint. Jadi dia tidak hanya mengenai lutut saja, jadi sendi itu bisa juga sendi di bahu, di ankle, di panggul, bahkan di punggung, di
punggung belakang itu namanya facet joint itu juga termasuk osteoartritis. Jadi dia memang lingkupnya sangat luas gitu. Tetapi untuk penyakit degenerasi sendiri, yang dimaksud degenerasi itu berarti karena faktor usia ya. Betul. Jadi bisa jadi itu karena kekurangannya sintesis kolagen. Jadi awalnya kalau masih muda itu sintesis kolagennya bagus gitu ya. Nanti kalau sudah usia mungkin akan ada penurunan dari sintesis kolagen itu, misal di kulit. Kalau misalnya masih muda mungkin masih mulus kinyis-kinyis gitu ya. Tapi kalau sudah usia dia akan keriput karena kolagennya berkurang gitu ya. Nah, begitupun dengan osteoartritis ini di sendi, kolagennya yang berkurang. Padahal kolagen itu adalah sifatnya dia menarik air. Jadi kalau di sendi ada anatominya itu ada yang namanya kartilago. Nah, kartilagonya itu mengalami kayak pengapuran seperti itu ya, diakibatkan karena penurunan sintesis kolagen. Jadi itu yang akhirnya mungkin Jadi pasien akhirnya ada gesekan, kretek-kretek kayak gitu ya, ada bunyi seperti itu, lalu ada nyeri ya karena sudah tidak mulus lagi sendinya gitu. Jadi mengakibatkan nyeri itu tadi ya, Dok ya. Iya, betul. Biasanya pasien-pasien dengan osteoartritis itu gejalanya seperti apa, Dokter? Ya. Gejalanya apa aja? Gejalanya yang pertama sih pastinya nyeri ya, Mbak ya. Karena mungkin karena sudah aus ya istilahnya, sudah tidak licin lagi gitu ya, jadi mungkin keluhannya akan nyeri. Itu yang utama. Yang kedua dia akan ada kaku sendi terutama pagi hari, mungkin kurang dari setengah jam gitu ya. Dan yang ketiga biasanya ada bunyi kretek-kretek di lututnya gitu ya. Nah itu semua, tapi kita harus tahu faktor usianya juga. Misalnya kita suspek dia osteoartritis kalau misalnya kira-kira usianya di atas 55 tahun dengan 3 keluhan tersebut gitu. Oh gitu, 35 tahun di atas itu. Ya, 55 tahun 55 usianya. tahun. Nah, untuk penyebabnya, Dokter, penyebab dari osteoartritis itu apa aja, Dokter? Ya. Penyebabnya sendiri Selain dari usia tadi, Dok ya. Betul. Yang pertama genetik juga bisa sih, Mbak. Jadi misalnya dulunya orang tuanya punya sakit OA gitu ya, dia akan cenderung bisa juga mengalami sakit OA nanti pada saat usia tua. Tetapi ya makanya itu gaya hidup, menjaga berat badan itu sangat penting gitu ya. Terus tadi usia ya sudah ya, lalu metabolic disease, jadi penyakit metabolik, misalnya dia ada obesitas, itu dia akan lebih rentan terjadinya OA gitu. Atau misalnya dia ada diabetes atau darah tinggi gitu ya, itu akan memperberat kejadian OA tersebut. Yang ketiga adalah pergerakan eksesif, maksudnya itu pergerakan yang terus-menerus. Misalnya dia emang kerjaannya itu naik turun tangga gitu ya, dengan dia mungkin gemuk gitu ya, naik turun tangga. Atau yang paling sering saya temukan di RSAM ini petani. Jadi petani di sini iya, petani dengan dia bawa gabah 20 kilo gitu ya. Setiap harinya gitu ya. Jadi bebannya sangat berat ke lutut. Nah, itu yang bikin dia akhirnya nyeri gitu loh. Ya. Kemudian ini, Dok, cara mengelolanya. Kalau memang sudah terasa seperti itu, Dokter, cara mengelola nyeri dan kekakuan sendinya bagaimana, Dokter? Ya, yang pertama tentunya istirahat ya, diistirahatkan. Yang pertama itu diistirahatkan, jangan melakukan aktivitas yang bikin nyeri gitu ya. Terus yang kedua kompres dingin. Dikompres Jadi dingin betul. ya, Dok? Jadi itu mungkin lebih gampang ya, di rumah ada gitu ya, daripada harus minum obat terus-menerus. Kompres dingin, es batu dihancurkan, dilapisi handuk, ditempelkan ke tempat yang sakit lalu diistirahatkan. Itu dulu. Nanti kalau misalnya tidak mempan baru coba dengan minum konsumsi obat-obatan. Tapi obat-obat anti nyeri juga saran saya memang harus konsul ke dokter ya. Jadi jangan membeli sembarangan obat-obat yang ada gitu. Lalu yang ketiga ya turunkan berat badan. Ya lagi-lagi ya. Lalu yang keempat mungkin kalau misalnya masih nyeri ya, monggo periksa ke ortopedi atau rehab medik gitu. Kalau kompresnya tadi sehari berapa kali, Dokter? Mungkin ya sehari itu bisa kira-kira 4 sampai 6 kali, pokoknya maksimal 15 menit.
Oh, maksimal 15 Betul, bisa menit. diulang tiap 2 jam. Oh, tiap 2 jam. Oh, oke oke. Gitu. Kalau ada yang nyeri sendi karena osteoartritis itu tadi ya, pesan dari dokter Naya, bisa aja dikompres tidak lebih dari 15 menit dan sehari bisa dilakukan 4 sampai 6 kali. Betul. Oke, gitu. Dan ini dokter, apakah semua keluhan nyeri yang di lutut itu dikatakan osteoartritis? Ya. Ya itu pertanyaan bagus ya. Gimana, Jadi Dok? memang tidak semua nyeri lutut itu osteoartritis. Ya. Ada juga nyeri lutut tetapi dia kakunya lebih lama, kira-kira lebih dari 2 jam. Lalu usianya masih muda gitu, nggak tua ya, misalnya umur 20-an, 30-an gitu ya. Terus tetapi mengenai beberapa sendi misalnya kanan kiri, lalu di ankle juga gitu, di bahu gitu ya. Nah, kita bisa curiga juga rheumatoid arthritis atau rematik ya, itu juga bisa terjadi gitu. Tapi penyebabnya beda. Kalau OA kan karena penuaan ya, kalau rematik nih lebih karena autoimun. Itu juga sebenarnya gejala yang hampir mirip kayak gitu. Terus yang kedua biasanya gout arthritis atau asam urat, Mbak. Asam urat. Jadi kadang itu semua yang nyeri lutut dianggap itu asam Asam urat, urat, terus iya. dicek lah asam uratnya ternyata normal-normal aja gitu ya. Jadi tidak semua nyeri lutut itu asam urat gitu. Iya itu. Terus kalau usia muda ya biasanya paling sering sih kayak habis nge-gym gitu ya, itu juga bisa nyeri di lututnya, tetapi bukan berarti itu OA seperti itu. Jadi memang banyak penyakit nyeri lutut tapi tidak mesti OA. Gitu. Oke. Kemudian untuk terapinya, Dok. Untuk terapi OA apakah ada terapi yang spesifik nih, Dok, untuk terapi pada pasien osteoartritis ini? Terapi spesifik Iya. mungkin saya bagi 2 ya. Iya. Obat-obatan dan non obat-obatan gitu ya. Betul. Kalau obat-obatan ya anti nyeri gitu ya bisa, atau misalnya anti peradangan, misalnya dia lagi radang itu pun dikonsumsi oral bisa, atau injeksi disuntik juga bisa gitu. Kalau non medikamentosa atau non obat-obatan yang pertama ya tadi istirahat, lalu modalitas. Di sini modalitas yang saya maksud adalah terapi di rehabilitasi medik ya. Jadi kita bagi akut atau subakut. Misalnya akut kita bisa kompres dingin dulu, icing gitu ya. Terus kalau subakut kita bisa pakai alat-alat seperti terapi listrik, itu ada di sini. Di RSAM ada ya, Ada Dok, ya? terapi listrik, Oke. terapi hangat gitu ya, SWD itu semua ada di sini. Dan yang ketiga mungkin terapi latihan juga di sini ada. Jadi kita tidak hanya menerapi nyerinya, tapi kita harus menguatkan otot-ototnya dengan cara terapi latihan untuk menguatkan otot quadricep dan juga latihan gerak sendi, supaya biasanya kan ada kaku-kaku. Jadi itu memang harus kita latih supaya sendinya itu tidak kaku gitu. Dan itu bisa dilakukan di rumah ya, Dok? Bisa, jadi bisa itu bisa ya? kita edukasi juga. Dan Oke. kalau di sini juga kita ada kayak seperti sepeda statis, jadi dia sekalian menguatkan otot dan juga sekalian menggerakkan sendi-sendinya, itu ada di sini gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi Sobat RSAM nggak usah ini ya, nggak usah ragu untuk periksa di RSUD Ali Mansur ini, karena alatnya juga sudah cukup lengkap dan tentunya ilmu yang diberikan Dokter Naya juga lengkap banget. Nah ya, oke, saya tunggu kedatangannya di klinik rehabilitasi medik setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis ya. Dan ini dokter, jika ada pasien nih yang sering melakukan fisioterapi, apakah ada efek sampingnya, dokter? Efek samping sering melakukan fisioterapi itu ada apa enggak? Kalau efek samping sih setiap alat itu pasti ada efek sampingnya ya, Mbak ya. Apalagi beberapa terapi hangat itu memang tidak boleh pada pasien-pasien yang fase akut, misalnya dia lagi radang, lagi merah, bengkak, itu memang nggak boleh. Atau dia ada riwayat kanker gitu, atau riwayat kanker ya, itu juga dia nggak boleh. Nah itu tapi sudah kita tanya di awal. Jadi misalnya ibu ada riwayat pembengkakan atau tidak, ada riwayat kanker atau tidak gitu. Itu paling itu aja sih, Mbak. Kalau efek samping jangka panjang sepertinya tidak ada, hanya terapi laser, tapi memang belum ada gitu ya. Terapi laser itu dia efeknya sistemik. Kalau lainnya cuma efek di situ saja. Jadi memang bisa kita tanya aja dari awal. Kalau misalnya dia ada riwayat kanker, oke, kita tidak berikan gitu aja sih. Nah, kalau misalnya pasien juga udah terapi dan
jadi dari awal kita sudah menentukan goal atau tujuan terapi ini apa, mau nyerinya berkurang. Oke, kalau misalnya nyerinya sudah berkurang, dianggap pasien sudah cukup, ya udah kita stop. Jadi kita nggak terus-menerus akan menerapi gitu ya. Oh gitu, tergantung Heeh. keluhan juga ya Dok Iya, ya. jadi ya udah kita stop, kita kasih latihannya di rumah ini loh Bu, latihannya seperti ini gitu. Latihannya tuh yang penting banget Iya, ya Dok ya. betul. Bisa dipakai olahraga di rumah masih gitu ya. Kemudian ini Dok, kita bicara tentang wanita dan osteoartritis nih. Mitos atau fakta dokter, osteoartritis ini terjadi lebih sering pada wanita? Fakta sih Mbak. Fakta ya Dok, itu gimana Iya. penjelasannya Dok? Penjelasannya itu ya, yang pertama sih karena wanita itu dia fat mass-nya, massa lemaknya memang lebih tinggi daripada laki-laki ya Mbak ya. Nah, massa lemak ini akan meningkatkan stres oksidatif sehingga gampang mengalami peradangan dibanding laki-laki. Terus yang kedua karena faktor hormonal biasa ya, misalnya dia wanita itu kan ada estrogen ya, hormon estrogen. Estrogen tuh bagus buat dia meningkatkan kekuatan otot, lalu dia bisa meningkatkan massa tulang dan juga meningkatkan regenerasi sendi. Nah, kalau misalnya sudah menopause, nah dia kan akan hormon estrogennya berkurang sehingga regenerasi sendinya dia akan berkurang. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya dia cenderung lebih gampang terjadi OA gitu dibanding laki-laki. Jadi fakta ya Dok ya. Iya, itu fakta Oke. sih. Kemudian aktivitas fisik apa yang direkomendasikan untuk pasien dengan osteoartritis dokter? Mungkin latihan fisiknya yang bagaimana nih untuk pasien osteoartritis? Ya, kalau latihan fisik sih yang pertama bersepeda ya. Bersepeda Sepeda ya, itu bagus. dianjurkan ya Dok ya. Iya, sepeda. Kenapa sih sepeda? Karena waktu otot itu gerak bersepeda, dia akan sekalian meningkatkan kekuatan otot dan juga sekalian melatih gerak sendinya gitu. Dan tumpuan tidak di lutut, tapi tumpuan di bokong. Kan dia duduk Iya, betul. di kursi gitu ya. Kursi ya. Lalu yang kedua berenang. Ya nggak harus bisa berenang gaya kata gaya dada, nggak perlu, dia cukup jalan di kolam renang aja tuh udah bagus. Oh, jalan di kolam renang. Betul, karena kan berat badan dia akan ada efek dari air tuh, berat badannya jadi lebih ringan. Jadi tidak membebani lutut. Jadi intinya semua aktivitas fisik yang tidak membebani lutut gitu ya. Misalnya dia berdiri jalan atau olahraga lari keliling gor gitu ya. Itu kan dia akan membebani lutut gitu. Misalnya dengan berat badannya dia, lututnya akan kesakitan gitu ya. Jadi kalau bisa dihindari, jadi nggak boleh jalan terlalu jauh atau lari, itu malah lebih baik sepedaan atau berenang. Oke, jadi yang lebih disarankan untuk pasien dengan osteoartritis ini adalah bersepeda atau berenang gitu ya Dok ya. Iya. Oke, kemudian apakah ada hubungannya nih Dok, osteoartritis dengan aktivitas yang berlebih? Ya. Mungkin kalau aktivitasnya berlebihan bisa muncul osteoartritis atau gimana? Ada kaitannya nggak Dok itu? Ya, tentunya ada ya. Misalnya aktivitas berlebih yang tadi saya bilang ya Mbak ya, tergantung pekerjaan sebenarnya ya. Banyak pasien seperti ya kalau di sini petani gitu ya, atau dia nelayan, kadang dia bawa ikan seberapa banyak gitu ya. Terus habis itu yang paling sering lagi dia kerja di warung. Jadi dia akan duduk berdiri betul, terus menerus. Jadi gerakan eksesif di lutut. Jadi lutut itu harus dia nekuk berdiri dalam waktu lama, dia bertahun-tahun dia seperti itu gitu ya. Itu bisa banget bikin OA gitu. Dan pastinya untuk penyakit osteoartritis ini punya tingkat keparahan ya Dok ya. Nah itu monggo dijelaskan untuk stadiumnya, tingkat keparahannya itu gimana Dok, dijelaskan? Iya, jadi kalau misalnya OA itu dia ada 4 stadium ya. 4 ya. Tapi itu pun harus kita lihat dari foto X-ray. Jadi biasanya kalau pasien datang dari ke ortopedi dulu ya, biasanya itu difoto. Nah itu akan kelihatan, oh ini grade berapa gitu ya. Nah grade 1 atau stadium 1 itu biasanya dia hanya probable osteofit, atau misalnya ada pengapuran tapi kemungkinan ada pengapuran deh ini gitu, kelihatan dari fotonya. Yang kedua, stadium kedua dia definite osteofit. Definite osteofit itu maksudnya sudah jelas nih ada pengapuran, terlihat itu banyak gitu pengapurannya gitu ya. Lalu derajat ketiga itu dia celah sendinya mulai menurun. Jadi mulai menyempit gitu ya, celah sendinya mulai menyempit. Sedangkan derajat 4 itu yang paling parah, dia sampai kissing bone, jadi sampai tulangnya itu nempel satu sama lain sampai
tidak ada celah sama sekali gitu. Nah, biasanya saya edukasi dulu ke pasien. Makanya saya selalu minta fotonya mana, karena terapi di kami di rehabilitasi medik itu tidak serta-merta stadium 3-4 langsung minta sembuh gitu ya. Jadi itu yang agak sulit. Jadi saya edukasi dari awal. Jadi kalau dia stadium 1-2 oke, yuk kita terapi, ayo kita usahakan gitu ya. Tetapi ibu tetap latihan di rumah dengan edukasi-edukasi yang saya berikan. Yuk bismillah pokoknya ditelateni gitu. Tapi kalau sudah stadium 3 atau 4 memang keputusan yang terbaik itu adalah operasi gitu ya. Operasi ganti sendi maksudnya. Ya itu biasanya kalau sudah grade 4 sih. Gitu. Jadi kadang ada beberapa pasien yang sudah grade 3-4 tapi tidak mau operasi. Akhirnya latihan terus di kita gitu ya, terapi terus di kita. Nih kok nggak sembuh-sembuh ya dok? Iya wajar kan, memang stadiumnya memang sudah berat. Jadi memang saya sudah omong dari awal kayak gitu. Oke. Dok, kemudian ini dok, untuk penyakit osteoartritis ini bisa sembuh total apa enggak dok? Saya bisa pastikan tidak. Ya, Maksud dok, saya tidak itu dalam arti ya oke, kamu mau pengapurannya sembuh tidak bisa, karena pengapuran tuh karena faktor usia, dia proses dari awal gitu ya sampai dia usia tua, itu adalah proses penuaan yang memang tidak bisa kita elak lagi gitu. Jadi kalau mau sembuh ya mungkin salah satu keputusannya ya operasi ganti sendi. Iya. Jadi saya selalu ngomong ke pasien, ibu ini saya kasih terapi, saya tidak mengobati pengapurannya. Saya terapi ini pengapurannya tidak akan hilang, tetapi saya bisa membantu mengurangi nyerinya sedikit. Jadi di rehabilitasi medik itu hanya dia untuk mengurangi nyeri, jadi pasien mungkin lebih nyaman, dia bisa menikmati aktivitasnya tanpa nyeri, tapi ya pengapuran tuh tetap ada di situ gitu. Oke, ini yang sering ditanyakan nih dok, biasanya makanan apa aja nih ya, makanan apa aja yang dikonsumsi untuk kesehatan sendi ya ataupun penderita osteoartritis. Ya. Makanan. Kalau makanan sih sebenarnya saya tidak pernah yang harus tidak boleh makan ini. Yang penting jangan tambah gemuk aja. Dan jangan obesitas aja gitu. Jadi kalau misalnya ibunya berat badannya sudah istilahnya sudah mulai overweight sampai obesity, yuk kita mulai program pelan-pelan ya, kurangi makan malam gitu ya, kurangi yang goreng-gorengan, lemak-lemak seperti itu. Jadi intinya supaya dia beban di lututnya tidak tambah berat gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada sih sekarang kayak konsumsi glukosamin atau kolagen gitu ya. Saran saya memang beberapa penelitian tuh glukosamin tuh lebih baik langsung diinjeksi di lutut. Iya, di sendinya. Jadi lebih baik langsung dimasukkan gitu ya di sendinya daripada konsumsi oral, karena beberapa penelitian konsumsi oral tuh sebenarnya untuk glukosamin tidak memberikan efek yang maksimal. Tapi ya bolehlah dicoba gitu ya. Oke. Dok, kemudian ini bagaimana sih kita tahu kalau sedang menderita osteoartritis? Deteksi dini utamanya bagaimana itu deteksi dininya dan mungkin cara pencegahannya? Ya. Jadi yang pertama, kita nih masih muda nih ya, maksudnya enggak kita lihat dulu ya orang tua ya, ada ke arah situ apa tidak. Lalu lagi-lagi kalau misalnya orang tua ada yang dulunya osteoartritis, maka kita kan mungkin akan lebih aware gitu ya. Jadi kita lebih menjaga berat badan dan juga olahraga. Jadi olahraga yang bagus adalah menguatkan otot-otot kaki. Jadi otot quadriceps, otot hamstring itu harus dikuatkan. Otot yang kuat dia akan menyebabkan nyerinya agak berkurang gitu ya. Kalau misalnya di gym gitu ya, itu mungkin lebih bagus penguatan otot lower ya. Jadi duduk lalu menguatkan pakai yang alat yang didorong gitu daripada squat ya. Jadi squat itu akan membebani lutut soalnya. Nah itu. Terus habis itu ya jaga pola makan sih dari awal gitu ya, dari muda gitu udah jaga pola makan, olahraga. Ya intinya jangan tambah gemuk aja. Memang deteksi dini itu agak sulit ya, tapi kita bisa mencegah itu gitu loh dari gaya hidup yang sehat gitu.
Oke, jadi begitu ya Sobat RSAM. Nah, Dok mungkin ada pesan buat Sobat RSAM yang ada di rumah nih Dok. Monggo disampaikan bebas, pesannya apa aja nih? Bisa disampaikan. Ya, untuk sobat RSAM dan warga sekitar Jatirogo dan sekitarnya, apabila ada keluhan nyeri, baik itu di anggota gerak atas atau anggota gerak bawah atau di punggung, atau misalnya ada mau pemulihan pasca operasi atau pemulihan pasca stroke, yuk datang ke RSAM. Ada poli rehabilitasi medik, sudah buka BPJS hari Senin, Selasa, Kamis. Kita akan bisa melayani sepenuh hati. Oke, luar biasa. Bagus sekali dokter statementnya. Oke, dan demikian sobat pembahasan kita tentang osteoartritis. Nah, dan seru sekali ya kita mendapatkan banyak informasi dari dokter Naya. Semoga ilmu yang diberikan dokter Naya bermanfaat untuk kita semua. Nah, teruntuk sobat RSAM yang ingin bertanya seputar kesehatan maupun request tema podcast selanjutnya, bisa aja langsung di kolom komentar ya. Dan ada sedikit pantun nih Dok. Buah manggis, buah pepaya. Ya, buahnya busuk dimakan itik. Ya. Ayo periksa ke dokter Naya di rehabilitasi medik ya. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram, YouTube, Facebook dan TikTok karena banyak sekali informasi yang akan Anda dapatkan di sana. Dan kini sudah sampai di penghujung acara. Saya Delatun Nikmah dan Dr. Naya pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Alman selanjutnya. Stay safe and healthy. RSUD Ali Mansur Tuban melayani sepenuh hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.